Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar materi yang sudah Anda berikan, intinya sebuah buku berjudul The Changing Disability Policy System. Betul. Dan misinya cukup jelas ya. Kita mau coba pahami bagaimana kebijakan di Eropa itu mendukung penyandang disabilitas. Tepat mendukung mereka untuk menjadi warga negara yang sepenuhnya aktif. Dan istilah kewarganegaraan aktif ini, nah ini yang menarik. Begitu kita gali ternyata artinya jauh lebih dalam. Bukan cuma soal ikut pemilu, kan? Jauh. Ini soal punya keamanan hidup, punya otonomi, kebebasan memilih, dan yang penting punya pengaruh nyata dalam hidup mereka. Oke, jadi kita akan telusuri bagaimana Eropa mencoba mewujudkan ide besar ini. Kita lihat alat apa saja yang mereka pakai, terus kita uji juga narasi-narasi besar yang sering kita dengar. Seperti soal penghematan versus investasi sosial kan? Betul, dan yang paling penting kita akan bahas satu pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa mengubah segalanya. Yaitu, siapa yang kita anggap sebagai penyandang disabilitas? Tepat, pertanyaan itu dampaknya luar biasa. Sip, kita akan mulai dari konsep kewarganegaraan aktif dulu, kita bedah satu-satu. Oke, langsung saja. Konsep kewarganegaraan aktif ini, kalau kita pecah, isinya apa saja? Ini kerangka analisis yang sangat serius dan sangat berguna. Bayangkan saja ini seperti bangunan dengan 3 pilar penyangga. 3 pilar ya? Betul, dan ketiganya ini saling berhubungan. Pilar pertama itu keamanan. Ini fondasi paling dasarnya. Keamanan. Maksudnya? Ini soal hak untuk merasa aman dari berbagai resiko kehidupan. Paling konkret ya, punya pendapatan yang cukup, yang stabil, terus juga punya akses ke layanan kesehatan atau bantuan personal yang berkualitas tanpa harus pusing soal biaya. Oke, jadi ini bukan sekedar jaring pengaman sosial yang, gimana ya, yang pasif. Tepat. Bukan yang cuma menangkap Anda saat jatuh. Tapi lebih seperti fondasi yang kokoh supaya bisa membangun sesuatu di atasnya. Persis. Buku ini menggambarkannya lebih seperti trampolin, bukan sekedar jaring. Nah, di atas fondasi itu, ada pilar kedua, otonomi. Otonomi. Ini soal kebebasan ya? Betul. Ini soal kemampuan untuk jadi sutradara dalam film kehidupan Anda sendiri, bukan jadi penonton. Apalagi jadi objek yang diatur-atur. Nah, itu dia. Anda yang menentukan apa yang penting bagi Anda, apa tujuan hidup Anda, dan bagaimana cara mencapainya. Ada frasa bagus di buku ini, kemampuan untuk mengejar jenis kehidupan yang punya alasan untuk kita hargai. Saya suka itu. Oke, jadi keamanan memberi kita stabilitas, otonomi memberi kita kendali. Lalu pilar ketiganya apa? Pilar ketiga ini puncaknya, yaitu partisipasi atau pengaruh. Partisipasi. Iya. Punya keamanan dan otonomi itu hebat, tapi kewarganegaraan sejati itu menuntut Anda untuk bisa ikut membentuk dunia di sekitar Anda. Maksudnya punya suara dalam pengambilan keputusan? Tepat. Mulai dari keputusan yang paling personal, misalnya jenis layanan apa yang Anda butuhkan, sampai ikut mempengaruhi arah kebijakan disabilitas di tingkat nasional. Suara Anda tidak hanya didengar, tapi diperhitungkan. Oke, jadi kerangka ini, keamanan, otonomi, partisipasi jadi semacam rapor untuk menilai kebijakan ya? Analogi yang bagus sekali. Apakah sebuah kebijakan itu cuma ngasih ikan, atau benar-benar ngasih kail, ngajarin mancing, bahkan ngasih hak suara buat nentuin di mana danau terbaik untuk mancing? Persis. Dan ini sangat sejalan dengan semangat Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas, atau UNCRPD. Yang tujuan utamanya partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Atas dasar kesetaraan dengan yang lain. Kerangka 3 pilar ini cara praktis untuk mengukur itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana pemerintah mencoba membangun ketiga pilar itu? Ini kan bukan pekerjaan mudah. Buku ini menyebutnya sebagai sistem kebijakan yang kompleks. Betul. Seperti membangun rumah tadi kan? Anda tidak bisa hanya fokus pada dinding tanpa memikirkan atap atau fondasi. Harus semuanya. Harus. Ada 3 alat atau subsistem utama yang harus bekerja sama. Yang pertama, dan yang paling sering kita dengar adalah sistem transfer tunai. Ah, ini yang bentuknya uang. Tunjangan, pensiun disabilitas, semacam itu ya? Tepat. Tujuannya ada 2. Pertama, tentu saja memberikan keamanan pendapatan dasar. Kedua, yang sering dilupakan, adalah untuk memberi kompensasi. Kompensasi untuk apa? Untuk biaya ekstra yang muncul akibat disabilitas.
Misalnya biaya transportasi yang aksesibel, diet khusus, atau bahkan biaya pemanas tambahan. Ini alat utama untuk membangun pilar keamanan tadi. Cukup jelas. Lalu alat yang kedua. Yang kedua adalah sistem penyediaan layanan. Nah, kalau transfer tunai itu memberi sumber daya, maka layanan ini tujuannya membangun kapabilitas. Kapabilitas, contohnya. Macam-macam. Bisa rehabilitasi fisik, pelatihan kejuruan agar bisa kembali bekerja, teknologi bantu seperti kursi roda canggih, atau software pembaca layar, sampai bantuan asisten pribadi. Oke, jadi ini investasi langsung pada pilar otonomi dan partisipasi. Betul sekali. Oke, jadi ada uang, ada layanan. Sepertinya sudah cukup lengkap. Tapi ada yang ketiga kan? Ada. Dan ini yang seringkali jadi penentu. Pilar ketiga adalah subsistem regulasi sosial. Regulasi sosial. Ini seperti aturan mainnya ya. Persis. Ibaratnya ini adalah wasit dalam permainan. Fungsinya bukan memberi uang atau pelatihan, tapi membuat aturan main yang adil untuk semua orang. Contoh paling gampangnya apa? Undang-undang anti-diskriminasi, yang melarang perusahaan menolak pelamar kerja hanya karena disabilitasnya. Atau aturan yang mewajibkan semua gedung baru harus punya rem dan toilet yang aksesibel. Di sini semuanya jadi saling terkait. Anda bisa saja punya uang dan keterampilan, tapi kalau semua kantor tidak punya rem atau bosnya punya prasangka, Semua itu jadi percuma. ketiga pilar ini harus benar-benar sinkron. Tepat sekali. Dan disinilah data dari buku ini jadi sangat menarik. Ternyata, negara-negara Eropa itu punya resep yang beda-beda banget dalam meracik ketiga bahan ini. Oh ya, Coba kita lihat dua negara yang sering kita anggap mirip, Swedia dan Norwegia. Keduanya kan negara kesejahteraan Nordik, alokasi PDB mereka untuk disabilitas juga sama-sama tinggi, sekitar 3,6–4%. oke. Dari luar kelihatannya sama. Tapi kalau kita intip dapurnya, Dapurnya beda total. Di Swedia, 60% dari anggaran jumbo itu dialokasikan untuk pilar kedua. layanan. Betul, untuk layanan. Mereka investasi besar-besaran pada kapabilitas. Sementara di Norwegia, angkanya cuma 12,4%. Tunggu sebentar. 60% dibanding 12%. Itu bukan sekadar beda kecil, itu filosofi yang sama sekali berbeda. Drastis sekali perbedaannya. Kenapa bisa begitu? Apa artinya ini bagi warga di sana? Artinya, di Swedia, penekanannya sangat kuat pada aktivasi dan pemberdayaan. Mungkin Anda akan lebih mudah dapat asisten pribadi atau pelatihan kerja. Sementara di Norwegia, Fokus utamanya masih pada pilar pertama, keamanan pendapatan melalui transfer tunai. Keduanya punya komitmen tinggi, tapi strateginya beda. wow, Sekarang, coba kita bandingkan dengan Italia. Total pengeluaran mereka jauh lebih rendah, cuma sekitar 0,7% dari PDB. Dan dari jumlah yang sedikit itu, cuma 6,1% yang masuk ke pos layanan. jadi Italia punya kue yang lebih kecil dan irisan untuk layanan juga sangat tipis. Ini benar-benar menunjukkan prioritas yang berbeda-beda ya. Persis. Bukan cuma soal berapa banyak uang yang dihabiskan, tapi juga kemana uang itu dialirkan. Data ini membantah anggapan bahwa ada satu model Eropa. Yang ada adalah pilihan-pilihan kebijakan yang sangat beragam. Dan pada akhirnya membentuk jenis kewarganegaraan aktif yang berbeda pula di setiap negara. Ini nyambung ke pembahasan berikutnya. Di ruang publik kan sering ada dua narasi besar yang saling bertarung. Satu sisi cerita tentang austerity atau penghebatan. Di mana semua anggaran dipotong. Dan di sisi lain ada narasi optimis tentang social investment di mana negara justru berinvestasi pada rakyatnya. Nah, buku ini mencoba menguji kedua narasi ini. Benar, narasi austerity ini kan kuat sekali ya, terutama setelah krisis keuangan 2008. Idenya adalah pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang. Dan ada kekhawatiran besar kalau penyandang disabilitas akan jadi korban pertama dari pemotongan ini. Tentu, karena mereka seringkali bergantung pada dukungan publik. Nah, lawannya adalah narasi investasi sosial. Apa persisnya ide di baliknya? Gini, ini sebuah pergeseran paradigma. Logikanya, daripada terus-menerus keluar uang untuk tunjangan pasif yang pada dasarnya hanya untuk bertahan hidup, Lebih baik uangnya diinvestasikan. betul, diinvestasikan pada sesuatu yang aktif, sesuatu yang meningkatkan keterampilan, kapabilitas, dan kemandirian seseorang dalam jangka panjang. Ini bukan lagi biaya, tapi investasi. Oke, dua cerita yang sangat kontras. Jadi, kemana Eropa sebenarnya bergerak? Apakah datanya mendukung narasi pemotongan anggaran atau narasi revolusi investasi?
Dan jawaban dari buku ini ternyata tidak sesederhana itu. Ah, sudah kuduga. Ini salah satu temuan paling penting. Narasi politik itu kan seringkali hitam putih, tapi data di lapangan warnanya abu-abu. Jadi, Berdasarkan statistik Eurostat yang dianalisis, ternyata tidak ada bukti adanya gelombang penghematan besar-besaran yang seragam di seluruh Eropa untuk kebijakan disabilitas. oh ya, Hanya beberapa negara seperti Inggris dan Swedia yang memang menunjukkan penurunan belanja real. Tapi sebagian besar negara lain justru anggarannya stabil atau bahkan meningkat. jadi kepanikan tentang pemotongan anggaran secara universal itu mungkin agak berlebihan kalau kita lihat data agregatnya? Setidaknya, data tidak mendukung narasi era penghematan yang melanda semua negara. Hal yang sama juga berlaku untuk narasi sebaliknya. Tidak ada revolusi investasi sosial juga. Tidak ada yang terjadi serentak di seluruh benua. Hanya segelintir negara yang benar-benar secara signifikan menggeser porsi pengeluaran mereka dari transfer tunai ke layanan. Swedia pasti salah satunya ya dengan angka 60% tadi. Swedia itu contoh paling ekstrim. Porsi belanja mereka untuk layanan melonjak dari 40% jadi 60% dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Itu pergeseran masif. Selain Swedia, Inggris juga menunjukkan peningkatan dari sekitar 17% menjadi 28%. Tapi banyak negara lain yang komposisinya nyaris tidak berubah. ini momen hype. Yang penting ya, cerita besar yang kita dengar di media seringkali tidak cocok dengan data di lapangan. Tepat. Realitasnya jauh lebih beragam, negara per negara. Oke, ini menarik. Jadi tidak ada satu tren tunggal. Sekarang kita sampai pada bagian yang Anda sebut jebakan metodologis. Ini kedengarannya teknis, tapi katanya dampaknya luar biasa. Betul. Semuanya berawal dari pertanyaan sederhana. Bagaimana kita menghitung jumlah penyandang disabilitas? Tepat sekali. Ini adalah masalah yang bisa membuat seluruh perbandingan antar negara jadi tidak valid. Kalau definisinya beda, kita sama saja membandingkan apel dengan jeruk. Oke. Buku ini menjelaskan ada dua pendekatan utama yang dipakai dalam survei-survei besar di Eropa. Pendekatan pertama bisa kita sebut pendekatan kapasitas. Sar, terlepas dari lingkungannya. Contoh pertanyaannya. Pertanyaan tipikalnya, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan sejauh 500 meter, atau apakah Anda punya kesulitan mengingat atau berkonsentrasi? Intinya, ini mengidentifikasi populasi yang beresiko mengalami hambatan. Oke, mengukur kapasitas tubuh secara abstrak. Lalu pendekatan kedua? Pendekatan kedua, ini beda total. Bisa kita sebut pendekatan disabilitas atau pendekatan lingkungan. Ini jauh lebih sejalan dengan pemahaman modern bahwa disabilitas itu adalah interaksi antara keterbatasan individu dengan hambatan di lingkungan. Bisa kasih analogi? Bisa. Bayangkan begini. Pendekatan pertama bertanya seberapa cepat Anda bisa berlari. Pendekatan kedua bertanya seberapa cepat Anda bisa sampai di toko di ujung jalan. Saya ngerti. Pertanyaan kedua ini memperhitungkan apakah jalannya becek, menanjak, atau mungkin Anda punya sepatu lari canggih. Atau ada ojek yang bisa dinaiki. Jadi ini bukan lagi soal kemampuan tubuh di ruang hampa, tapi soal bagaimana Anda berfungsi di dunia nyata, dengan semua hambatannya dan juga semua alat bantunya. Persis. Pendekatan kedua ini mencoba menangkap populasi yang benar-benar mengalami pembatasan partisipasi. Fokusnya bergeser dari apa yang salah dengan tubuh Anda menjadi hambatan apa yang diciptakan masyarakat untuk Anda. Oke, perbedaannya sangat filosofis. Tapi apa dampaknya di dunia nyata? Kenapa ini jadi masalah besar? Masalahnya, pilihan definisi ini mengubah angka secara dramatis. Seberapa dramatis? Buku ini memberikan contoh di mana tingkat prevalensi disabilitas di satu negara yang sama bisa bervariasi dari di bawah 10% sampai lebih dari 30%. Wow! Hanya karena perbedaan definisi yang digunakan dalam survei. Bayangkan, satu survei bilang 9%, survei lain bilang 28%, di negara dan tahun yang sama. Itu gila. Angkanya bisa beda 3 kali lipat, dan ini pasti merembet ke data-data lain kan? Nah, disinilah letak jebakan terbesarnya. Ternyata, tingkat pekerjaan penyandang disabilitas itu sangat-sangat dipengaruhi oleh tingkat prevalensi yang dilaporkan. Gimana hubungannya? Sebuah negara yang memakai definisi yang lebih luas, misalnya, memasukkan orang dengan kesulitan ringan dalam berkonsentrasi, secara otomatis akan punya tingkat prevalensi yang lebih tinggi, kan? Masuk akal. Nah, karena kelompok penyandang disabilitas versi mereka ini jadi sangat beragam, di dalamnya ada lebih banyak orang dengan kondisi yang lebih ringan. Yang secara alami memang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Betul.
Akibatnya, secara statistik, rata-rata tingkat pekerjaan untuk seluruh kelompok itu akan terlihat lebih tinggi. Jadi seorang analis kebijakan bisa saja salah baca data. Dia lihat, wow, negara X hebat sekali dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Kita harus tiru kebijakan mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi, Adalah negara X hanya memakai definisi yang lebih longgar dalam surveinya. Mereka terlihat seperti atlet juara hanya karena mereka memindahkan garis finishnya lebih dekat. tepat sekali. Ini adalah jebakan metodologis yang sangat berbahaya. Bisa membuat kita salah mengidentifikasi praktik terbaik, salah mengalokasikan sumber daya, dan pada akhirnya, ya, salah membuat kebijakan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk selalu bertanya, tunggu dulu, bagaimana Anda mendefinisikan dan mengukur hal ini sebelum menarik kesimpulan apapun? Benar. Oke, pembahasan yang sangat padat. Mari kita coba tarik beberapa benang merah untuk Anda. Pertama, kewarganegaraan aktif itu bukan sekedar slogan. Betul, itu kerangka 3 pilar, keamanan, otonomi, dan partisipasi, yang sangat ampuh untuk evaluasi. Kedua, lupakan ide tentang satu model Eropa. Kebijakan disabilitas sangat beragam. Kontras antara Swedia dan Norwegia tadi jelas sekali. Ketiga, hati-hati dengan narasi besar. Baik cerita tentang era penghematan maupun revolusi investasi sosial ternyata tidak sepenuhnya didukung data. Realitasnya jauh lebih berwarna. Dan yang terakhir, Mungkin yang paling praktis untuk diingat, selalu bersikap kritis terhadap definisi. Bagaimana kita mengukur disabilitas, itu bukan detail teknis yang membosankan. tapi pilihan fundamental yang bisa mengubah seluruh kesimpulan kita, terutama pada data sepenting tingkat pekerjaan. Tepat sekali. Ini mengingatkan kita bahwa data tidak berbicara sendiri. Kita yang membuatnya berbicara, dan cara kita bertanya menentukan jawaban yang kita dapat. Nah, buku ini kan banyak fokus pada apa yang dilakukan negara dan kebijakan. Tapi ini juga memantik satu pertanyaan yang lebih dalam untuk kita renungkan. Yaitu, Tentang peran individu. Konvensi PBB misalnya, itu membingkai hak sebagai sesuatu yang harus disediakan oleh negara. tanpa menuntut kewajiban dari individu untuk menggunakan hak-hak itu. Betul, negara wajib menyediakan bilik suara yang aksesibel, tapi Anda tidak diwajibkan untuk datang memilih, kan? Sementara konsep kewarganegaraan aktif, dari namanya saja udah menyiratkan adanya sebuah aksi, sebuah timbal balik. Hambatan dihilangkan, diskriminasi dilarang, dan kesempatan diciptakan. Di titik manakah tanggung jawab negara berakhir? Dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dimulai?